Jika kita melihat kegemilangan Marc Marquez, memang tak terbantahkan. Pembalap hebat plus motor yang kuat membuat 8 kali juara dunia itu tak terkalahkan. Namun, Ducati dikhawatirkan bisa saja hancur seperti Honda. Kenapa? Apakah ini saat yang tepat untuk pabrikan Jepang bangkit melihat potensi lengahnya Ducati? Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Aoki, mantan pembalap MotoGP itu membuat analisis yang sangat rinci tentang MotoGP dan Marc Marquez. Nobuatsu Aoki, mantan pembalap MotoGP dan pemenang urutan ketiga di kejuaraan dunia pada tahun 97, serta pembalap yang mengembangkan Proton dan Suzuki, saat ini dia adalah salah satu suara berwibawa di media Jepang Young Machine. Dalam salah satu artikel terbarunya, Aoki menulis refleksi menarik tentang Marc Marquez dan bagaimana pembalap itu dapat menciptakan kebingungan dalam pengembangan Ducati. Saya merasa bahwa di balik performa hebat Marquez ada sisi gelap tak terlukiskan dan mengganggu. Pecco Bagnaia tampaknya meragukan Desmos edisi GP25 yang baru digunakan oleh tim resmi Ducatinya. Dia juga mengklaim bahwa GP25 adalah motor yang sulit. Beginilah dia menjelaskan dengan analisis terperinci, terutama masalah pengereman mesin. Untuk meningkatkan kinerja mesin, Desmos edisi GP25 terbaru telah secara drastis mengurangi kehilangan gesekan atau kehilangan daya karena hambatan gesekan. Namun, semakin banyak gesekan yang dihilangkan, semakin lemah pengereman mesin. Dan tampaknya, Bagnaia tidak mendapatkan pengereman mesin yang dicarinya. Untuk mengatasi masalah ini, GP25 menyesuaikan inersia dengan menyesuaikan bobot roda. Ini memberikan keseimbangan yang baik antara efek dorongan dan pengereman mesin. Ini adalah versi sederhana yang dikenal sebagai GP24,9 yang bukan model terbaru ataupun tahun lalu. Aoki, dia membenarkan situasi sulit Bagnaia. Karena alasan regulasi, mesin sendiri tidak dapat dimodifikasi. Sedangkan Bagnaia, dia ingin kembali ke GP24. Yang dianggap sebagai mahakarya. Jadi, dia berada dalam situasi yang sangat sulit. Rasanya, seperti menonton kembali Marc Marquez dengan RC213V di masa-masanya di Honda. Marc Marquez memiliki keterampilan berkendara yang luar biasa dan dapat memacu sepeda motor apapun dengan kecepatan yang luar biasa. Bakatnya yang sebenarnya terletak pada kemampuannya berkendara yang melampaui kemampuan intrinsik mesin. Sekilas tampak fantastis. Tapi, ketika sepeda dipacu hingga 120% dari kapasitasnya, mudah bagi para teknisi untuk kehilangan pandangan ke arah yang benar. Menjadi sulit untuk memahami nilai sebenarnya 100% dari motor yang diciptakan. Hasilnya adalah sepeda motor yang sangat unik, yang hanya dapat dikendarai dengan baik oleh pria dengan kecepatan 120% itu, yaitu Marc Marquez. Dan itulah mengapa banyak tandem Marc Marquez kebanyakan tak pernah bersinar. Karena itulah kapasitas motor yang sebenarnya. Hingga membuat di masa lalu, Honda yang terlena karena skill Marc Marquez, ketika pabrikan itu memiliki motor yang berada di grid paling bawah, begitu Marc Marquez tak bisa lagi memaksimalkannya, barulah terlihat semua. Dan Honda baru sadar ada kesalahan yang besar dalam arah pengembangannya setelah Marc Marquez pergi. Aoki tidak mengabaikan masalah Ducati. Kekuatan Ducati saat ini adalah keserbagunaannya, yang berarti siapapun dapat mengendarainya dalam batasan tertentu. Itulah sebabnya banyak pembalap Ducati yang meraih hasil bagus dan tak jarang Ducati menempati posisi teratas. Dengan Marquez yang berada pada 120% di lintasan dan hal itu menyebabkan kekacauan. Karena bahkan meskipun motornya jika tidak dibuat dengan baik, Marc Marquez tetap mampu mengendarai dengan baik. Meskipun keadaan sebenarnya motor itu mungkin mustahil bagi pengendara normal untuk mengendarainya dengan level yang sama. Tentu, ini bisa menjadikan arah pengembangan yang berfokus kepada Marc Marquez akan menjadi seperti Honda di masa lalu, terlena dan hancur.
kekhawatiran atas evolusi GP25, Aoki sangat jelas dalam cara berpikirnya. Orang Jepang itu menjelaskan, jika Marc Marquez memperoleh hasil baik dengan GP25, para insinyur mungkin berpikir bahwa ini adalah versi terbaik dari motor tersebut. Ini bisa membuat hidup Banaya menjadi sangat sulit. Lebih jauh, tim satelit akan dipaksa untuk menggunakan GP25 pada tahun 2026. Dan mungkin akan berkata, oh tidak, saya khawatir tentang tahun depan. Tahun depan bisa menjadi tahun 2024 lagi ketika semua rider tak bisa tampil dominan dengan GP23. Dan mungkin dengan Marc yang menjadi acuan 2025, 2026 bisa saja menjadi lebih buruk. Karena diketahui pada tahun 2023 kemarin, Pecco dan Martin mampu bersaing di depan, dan ketika motor itu digunakan oleh yang lain pada tahun berikutnya, yang lain tak dapat berbuat banyak. Itu baru Pecco dan Martin, yang sedikit di atas rata-rata pembalap lain. Bagaimana dengan Marc Marquez yang lebih menonjol untuk skill balapnya? Akankah bisa Ducati terus dalam filosofinya, dalam mengembangkan motornya, yang bisa digunakan untuk semua orang, atau akan juga terlena seperti kisah Honda? Di momen sebelumnya, Tardozzi mengatakan bahwa Marquez adalah sang raja dan Pecco adalah pangeran. Marc Marquez menobatkan dirinya sebagai raja MotoGP pada tahun 2025, dan Ducati mengetahui hal itu. Thailand, Argentina, dan sekarang Qatar. 3 Grand Prix di mana Marc Marquez memiliki akhir pekan yang sempurna, pole position, sprint, dan balapan panjang. 7 kemenangan dari 8 balapan yang diikuti. Dia hanya meninggalkan posisi teratas setelah kecelakaan di Austin. Tardozzi berbicara tepat tentang ini, tentang penampilan Marc Marquez. Manajer asal Italia itu berbicara kepada Mela Circles untuk AS. Saya pikir 52,5 dan 52,6 putaran Marquez dengan 45 putaran tersisa menunjukkan siapa rajanya saat ini. Saya pikir kita punya raja dan pangeran di Ducati. Kami punya 11 gelar juara dunia di pit, motor yang luar biasa, dan kami tidak bisa tidak merasa bahagia. Tidak hanya tentang timnya, tetapi dia juga berbicara tentang performa Vinales. Saya juga sangat-sangat menyukai performa bagus Maverick. Dia pembalap yang hebat dan berbakat, dan saya pikir hasil ini bagus untuk kejuaraan. Mengenai soal ban, Tardozzi menambahkan, aturannya memang seperti itu. Tetapi bagi saya, hasilnya adalah Maverick finish di posisi kedua. Soal penalti yang dijatuhkan, itu bukan sesuatu yang dapat saya pertimbangkan. Karena Maverick telah melakukan balapan yang hebat. Tardozzi yakin dengan Marquez. Banyak orang berpikir, dengan semakin meningkat, bahwa Marc Marquez akan mendominasi musim ini dengan sangat nyaman, dan hanya dia yang bisa menghentikan dia sendiri. Itulah sebabnya, manajer asal Italia itu ditanya. Itu mungkin saja, tetapi saya pikir Pecco akan memenangkan balapan tahun ini dengan mengalahkan Marc Marquez. Karena Marc Marquez telah matang hingga ke titik di mana dia kini tahu bagaimana cara merebut posisi kedua jika itu terlalu beresiko. Marc Marquez tahu dia harus memenangkan kejuaraan. Pertama, biarkan dia menang. Lalu, lakukan apa yang dia mau. Tapi saya rasa kami punya 2 pembalap hebat dan kami sangat bahagia saat ini. Marquez saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dia terus berkembang dari tahun ke tahun. Dan tahun ini akan menjadi tahun yang menakutkan bagi tim lain untuk 4 atau 5 tahun ke depan. Menyangkut dengan itu, Acosta yang sempat heboh karena menunjukkan gestur tak mengenali Marc Marquez dan dirujak netizen, kini Acosta memberikan pernyataan yang 180 derajat berbeda dengan pernyataannya kala itu. Pedro Acosta memberikan seluruh kemampuannya di Grand Prix Qatar, di mana KTM menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan, dipimpin oleh Maverick Vinales yang bersemangat. Pendatang baru Mazzaron itu juga membahas kontroversi seputar waktunya di La Revuelta dan kekagumannya pada Marc Marquez, pemimpin MotoGP yang tak terbantahkan pada tahun 2025 ini. Acosta selalu begitu jujur ketika berbicara. Sekali lagi, dia berbicara tanpa filter di saluran YouTube Nico Abad, baru saja setelah Grand Prix Qatar selesai. Pembalap muda Spanyol itu mengingat kembali akhir pekan KTM yang kontras, penampilan Maverick Vinales, kemajuannya sendiri, dan bahkan kontroversi seputar penampilannya yang menonjol di layar kaca selama jeda musim panas. Sejak kata-kata pertama yang diucapkan di Motosan, Acosta tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap rekan timnya Vinales, yang menjadi penulis balapan luar biasa minggu lalu. Vinales menjalani balapan yang hebat. Dia memulai di depan, naik ke posisi keempat pada putaran pertama, lalu berakselerasi. Motornya akhirnya melaju dengan baik. Saat semuanya berjalan baik, dia menunjukkan semua bakatnya.
Dan Acosta mengingat satu detail yang sering terlupakan. Kita tidak boleh mengabaikan bakat Maverick. Dia satu-satunya yang menang dengan 3 merek berbeda. Apa yang dia lakukan dengan KTM pada hari Minggu bukanlah suatu kejutan. Itu hanya masalah waktu. Sementara itu, Acosta terus menemukan roller coasternya di MotoGP, antara Sabtu yang rumit dan Minggu yang jauh lebih meyakinkan. Kontrasnya menyolok. Itu seperti siang dan malam. Sepedanya sama, tetapi semua masalahnya hilang. Itu rumit, tetapi kita melangkah maju selangkah demi selangkah. Dia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengklarifikasi kontroversi yang muncul akibat penampilannya di acara komedi La Resistencia. Tentang saya bergaya saat tak mengenal Marc Marquez, saya pikir itu disalahartikan. Itu adalah acara komedi. Anda harus tahu bagaimana menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif yang tepat. Namun, pandangannya terhadap Marc Marquez lah yang berbicara banyak tentang ambisi dan kerendahan hati pembalap dari Mazzaron ini. Hari ini, Marc Marquez adalah pembalap yang harus dikalahkan. Dia memenangkan setiap balapan kecuali satu. Lebih dari sekedar ingin mengalahkannya. Saya ingin lebih dahulu bisa kalah duel darinya. Melawan seorang seperti dia, bahkan jika Anda kalah, itu adalah kehormatan. Acosta kini optimis dan bertumbuh dengan kejernihan dalam lingkungan di mana pembelajaran itu sulit. Tetapi, di mana tanda-tanda positif terus terlihat. Menghormati para rivalnya, sadar akan batasan, namun bertekad untuk melampauinya. Dia menunjukkan semangat serigala muda yang siap tumbuh di arena MotoGP yang tanpa ampun. Jadi, sudah dikonfirmasi ya sob, soal gestur dia mengatakan tidak kenal Marc Marquez, itu adalah karena itu acara komedi. Apakah masih akan dirujak warganet setelah ini? Tapi, melihat statement bahwa saya ingin terlebih dahulu bisa kalah duel darinya, apakah itu tanda jika yang dimaksud adalah dengan motor yang sama? Apakah itu tanda bahwa dia akan mendekat ke VR46? Menurut teman-teman, gimana? Jika Pecco, Marc Marquez, Acosta berada dalam satu merek, makin seru, apa makin kurang seru karena Ducati semakin mendominasi? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.